Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Buset Gaming. Dan untuk kali ini kita bermain kembali One Piece The Strongest. Jadi gue punya sebutan baru ya, Jadi ini akun gue yang di server 248 ini gue sebut akun kita aja ya. Karena kenapa? Karena di sini akun ini gue lebih akun ini buat review sesuatu ya. Jadi di sini gua nggak ngejar rank atau nggak ngejar apapun ya. Di sini cuma akun sebatas review untuk kalian semua ya. Tapi untuk yang server 323 itu gue lebih mengejar ke rank. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang akun di 248 ini gue ganti sih, nyebutnya akun kita aja ya biar enak. Oke lah. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang karakter terfavorit ya. Jadi di sini gue akan menunjukkan beberapa karakter terfavorit. Jadi ini survei di beberapa akun yang udah akun yang udah tua juga, akun yang masih muda ya di inter server ya. Jadi ini gue kumpulkan dan gue menghitungnya pakai rumus yang namanya pakai sampling ya, sampling bagi kalian yang matematika tentunya perguruan tinggi ataupun tentang tentang perhitungan peluang. Kalian pasti tahu yang namanya sampling ya. So ya saja sih gua ya, padahal gua juga nggak ngerti-ngerti amat, gua belajarnya otodidak juga ya dadakan. Oke, dan tambahan sedikit ya, jadi ini adalah klasifikasinya itu sesuai dengan yang sering dipakai. Jadi ini bukan yang terbagus atau bukan tier list yang paling OP ya, tapi ini yang paling favorit. Kenapa favorit? Ya mungkin karena sudah build dari lama. Contohnya si Sang ya, si Sang itu kan buildnya dari lama, udah bintang 7, udah dapat awaken, bahkan udah dapat potensialnya maksimal ya. Tentu itu nanti jika disandingkan dengan misalkan si King dengan yang baru bintang 4, tentu saja lebih OP si Sang karena Sangnya udah mentok maksimal ya. Maka dari itu di sini gue bukan mengklasifikasikan dari powernya atau CR-nya, tapi dari segi favoritnya berdasarkan itu aja. Ntar kapan-kapan gue buatkan untuk tier listnya dari atau powernya atau kekuatannya, tapi kapan-kapan. Oke, dan kita kali ini mau membahas yang pertama ya. Jadi karakter yang pertama gue lihat di sini aja sih biar enak ya. Di back scroll ini kan nyarinya lebih mudah ya. Untuk yang posisi pertama karakter yang terfavorit siapakah ya? Jadi ada ini dia, Nami Valentine ya. Kenapa dia terfavorit ya? Akhir-akhir ini yang namanya demam Nami Valentine itu semakin bergejolak, apalagi ditambah dengan ultimate-nya yang bisa silent seluruh lawan. Maka dia emang pantas banget kalau dijadikan sebagai kru terfavorit ya. Dan di belakang si Nami Valentine ada si Sanji Germa. Mana si Sanji Germa? Oke, gua cari dulu. Gua filter dulu aja sih. Oke, biar enak. Ini dia ya. Dan kalian tentu sudah tahu ya, sebelum Nami Valentine, Sanji Germa itu sudah menjadi terfavorit sejak awal kemunculannya sih ya. Dan ini sangat cocok sekali jika digandingkan dengan yang namanya Nami Valentine. Makanya itu dia menjadi terfavorit setelah Nami Valentine ya. Jadi setelah itu yang posisi ketiga ada si Magellan. Nah, kenapa gua menyimpulkan si Magellan ya? Kalian pasti tahu sendiri ya, untuk pasifnya Magellan itu emang top banget ya. Pasifnya itu memang pokoknya gigi ya, good benar, bukan gigi sih sebenarnya sih. Kalau menurut gue sih gue lebih dengan OP, overpower ya. Kalau gigi itu kan good itu permainan yang bagus ya. Oke lah, si Magellan ini kalian tentu sudah tahu tentang pasifnya ya. Ini spesialnya ada di pasifnya ya. Jadi untuk kalian sudah tahu semuanya. Terus yang peringkat 4, nah peringkat 4 siapa ya? Jadi kalau menurut inspeksi gua, peringkat 4 itu adalah Bulat. Mana Bulat? Ini dia. Karena si Bulat ini defense-nya sangat top banget loh.
Terus ada pertanyaan, Bang, kenapa kok Bullet nggak nomor 2 setelah Nami Valentine atau bahkan nomor 1, padahal banyak yang pakai. Nah, jadi begini ya. Untuk Bullet ya, Bullet itu kenapa kok tidak saya kenapa kok nggak gue letakkan di posisi yang paling atas, padahal dia kan banyak yang pakai ya. Karena tipe-tipe Bullet ini masih kalah pamor ya, kalah pamor dengan yang namanya Nami Valentine ya. Bullet ini adalah pamor di yang sudah atas, tapi untuk kelas yang level masih bawah ya, masih ya apa namanya, jarang sih yang menggunakan Bullet. Dan yang pertama dikejar itu adalah Nami. Jadi maka dari itu gue nggak menempatkan di posisi atas, karena untuk dari segi ke apa namanya itu ya, pengejaran atau apa sih ya, dari bukan level atas doang sih ya, level bawah juga ya. Entah nggak tahu apakah di level bawah itu sulit mendapatkan Bullet, atau kebetulan mereka daftarnya pas ada diskon besar-besaran apa di Ubral TOTG kemarin, soalnya kan nyari Nami kan mudah sekali. Oke lah, jadi kita tinggalkan yang itu ya, kita bahas yang ini aja. Oke, dan untuk selanjutnya ya, selanjutnya ada si siapa ya, sebentar gua buka repean gua dulu ya. Ada si Katakuri ya, Katakuri. Nah, walaupun Katakuri ini termasuk karakter yang lama sekali ya, munculnya itu sudah karakter apa ya, tertua sih ya dibandingkan yang lain juga sih ya. Ini kan karakter termasuk karakter baru semuanya. Yang karakter tua itu kan ada si Katakuri, Zephyr, dan Kaido ya. Cuma Kaido nggak begitu keren dia. Si Katakuri kita tentu kalian sudah tahu dengan kelebihannya yang bisa menghilangkan damage ya, sampai bahkan sampai 60%, bisa mengurangi damage-nya hampir 100% mungkin ya, hampir 60 kan 100 kan dekat ya. Oke lah, dan selanjutnya ini ada Snake Man. Nah, ini dia Snake Man. Ini juga karakter yang sudah lama sekali. Kenapa dia menjadi karakter favorit ya? Yang pertama ya, jadi bagi yang belum punya Magellan, Snake Man ini bisa menjadi alternatif untuk bisa mendapatkan blok ya. Kalau untuk Magellan kan harus menyertakan 3 dessert untuk mendapatnya blok ya, minimal 3 dessert. Kalau Snake Man nggak harus dessert ya, apapun itu yang penting soulnya itu ada 3, entah itu air, entah itu fire, entah itu dessert. Jadi itu ya, itu bisa mendapatkan blok 35% walaupun hanya 2 ronde. Dan ini untuk damage-nya itu juga bagus dipakai di world boss ya. Jadi itulah si Snake Man ya. Terus yang selanjutnya ada si Daishinkan. Nah, ini Daishinkan juga karakter yang termasuk lama ya. Nah, ini kenapa kok bisa menjadi karakter terfavorit? Entah itu mungkin build-nya mudah ataupun apa, cuma masih banyak untuk player-player yang masih menggunakan ini ya. Ini juga masih dipakai di yang namanya inter server di kelas atas ya, atau di finalnya ya. Jadi kalau menurut gue sih kelebihannya ini ada di pasifnya ya. Ini kan bisa menambah ATK teman ya, ATK satu tim, dan juga untuk bloknya ini termasuk yang paling tinggi di antara tipe-tipe ATK yang lain ya. Jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya ada Yamete. Jadi ini adalah termasuk salah satu primadona baru sih di kalangan pecinta tim defense ya, di Yamete ya. Karena ya tentu kalian sudah tahu sendiri ya, untuk defense-nya itu kan semakin lama kan semakin naik ya, hampir sama sih dengan Blade. Dan spesialnya lagi kalau dapat Flake bisa hidup 2 kali dengan 2 full HP. Nah, karena itulah Yamete menjadi primadona baru. Dan yang selanjutnya ada si Kaido Dragon. Ini Kaido Dragon. Nah, jadi Kaido Dragon ini juga termasuk yang paling favorit ya, karena masih banyaknya yang pakai ini ya. Jadi ini ya termasuk tanker semi ATK sih ya. Tentu kalian nanti bisa lihat di gemnya. Di gemnya itu biasanya kalau yang namanya tanker itu kan identik dengan yang namanya gemnya itu defense. Tapi bagi Kaido ini ya, ini malah yang ATK ya, yang tertinggi gemnya. Jadi seperti itu. Ini selain itu kan juga dia bisa menurunkan defense lawan juga, dan mengeluarkan skill invisible.
Oke, dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah siapakah dari skill ya, ada Fujitora ini dia. Nah, bagi kalian loh bang, Fujitora itu jarang yang pakai bang. Nah, jadi begini ya, Fujitora ini memang pemain klasik sih, kalau menurut gua pemain klasik. Ini jarang sekali dimunculkan di apa namanya ya, di event-event hadiah, event yang sekarang atau yang baru. Kenapa ya? Kalau menurut gambaran gue ya, karena Fujitora ini termasuk yang memang OP banget sih ya, dari pasifnya itu memang wah, beneran sih ya. Tentu kalian udah lihat untuk yang review gue tentang Fujitora kemarin ya. Jadi dia bisa confuse bahkan sampai 5 ya. Bayangkan dari 6 tim, 6 orang, satu tim 6 gini ya. Satu tim 6 orang bisa sampai confuse 5. Gila nggak tuh ya? Yang bisa jalan kan cuma satu ya. Tapi itu kalau sudah yang namanya potensial tier 6 ya. Kalau masih belum bisa kalau belum potensial, kalau misalkan cuma diawaikan doang, itu paling ya cuma 3 sampai 4 ya. Tapi hampir sama sih sebenarnya untuk awaikan dan potensial. Cuma kalau di potensial kan apa namanya, peluangnya lebih gede daripada awaikan doang ya, gitu ya. Karena itu gua kemarin kan sudah menyarankan sih ya, waktu dia keluar ambillah dia si Fujitora ini ya, karena ini memang benar-benar top sih, walaupun sekarang sudah sangat langka sekali. Oke, jadi itu 10 apa ya, 10 yang paling terfavorit sih ya. Terus juga ada lagi sebenarnya, kalau di rank sih banyak sekali ya terfavorit nomornya. Setelah ini kalau gue nyusun sih ada si Zedit juga ya, dan lain-lain ya. Jadi seperti itu gambaran gue tentang si T17 terfavorit ya. Terus ini disclaimer itu apa ya, NB catatan ya. Jadi ini list dari karakter terfavorit ini ya, setiap orang punya gambaran masing-masing mungkin ya. Cuma kalau dari gue sendiri, dari Buset Gaming ya, jadi untuk tier-nya seperti itu. Jadi bagi kalian yang mungkin ingin mendapatkan karakter, jadi ya paling nggak dapatkan itulah. Ini bukan formasi ya, jadi karakter. Nanti untuk formasinya ada sendiri yang paling favorit mana, nanti kapan-kapan gua buatkan. Oke, dan cukup seperti itu aja untuk kali ini. Thanks you for watching. I'll be back, ciao.